Seorang kepala negara kepada pembantunya sebagai kepala badan, Mas, tolong lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Pernyataan ideologi seorang kepala negara. Saya ingin memulai menyampaikan dalam sidang terbuka bahwa proses migrasi para pekerja migran kita, proses migrasi warga negara kita untuk bekerja ke luar negeri itu sebetulnya sudah dimulai sejak tahun 1890 dalam situasi pemerintahan Hindia Belanda. Warga negara kita, warga Indonesia saat itu dibawa ke Suriname, Amerika Selatan ya, untuk mereka bekerja sebagai kuli di sektor perkebunan. Kemudian masuk di tahun 1960, Orde Lama, penempatan tenaga kerja Indonesia, familiar dengan tenaga kerja Indonesia. Saat itu belum melibatkan pemerintah, namun dilakukan oleh orang per orang, kerabat yang masih sangat bersifat tradisional. Negara tujuan lebih banyak ke Arab Saudi karena terkait dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Mereka ingin berumroh, ingin naik haji, kemudian memanfaatkan kunjungan ke Arab Saudi sekaligus untuk menjadi pekerja. Kemudian juga ke Malaysia karena masalah perbatasan lintas antar negara. Tahun 1970 saat Orde Baru keluarlah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1970 yang diatur melalui apa yang disebut akad dan akad, yaitu program antar kerja antar daerah dan antar kerja antar negara. Pemerintah belum terlibat, tapi penempatan tenaga kerja Indonesia saat itu melibatkan pihak swasta, yaitu perusahaan penggerak jasa tenaga kerja Indonesia. Reformasi 98 tahun 2024 keluarlah Undang-Undang tentang penempatan dan pelindungan tenaga kerja Indonesia, Undang-Undang 39 tahun 2024. Pemerintah kemudian membentuk satu badan yang ditugaskan khusus untuk penanganan baik penempatan maupun memberikan perlindungan kepada para tenaga kerja Indonesia yang saat itu secara kelembagaan disebut BNP 2 TKI. Transformasi berjalan. Tahun 2017, Undang-Undang 39 2024 FIN menyebut penempatan dan pelindungan, kemudian di Undang-Undang 18 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, titik tekannya lebih kepada pelindungan sekalipun aspek dan dimensi penempatan juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Saat itulah BNP 2 TKI berubah menjadi BP 2MI, yaitu Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Sidang terbuka Senat yang sangat saya hormati, kita lihat di slide berikutnya. Ada penilaian cara berpikir masyarakat, persepsi publik yang selama ini keliru. Bahkan saya berani mengatakan ini persepsi publik yang sangat negatif, bahkan destruktif dalam memandang tenaga kerja Indonesia yang sekarang sudah berubah menjadi pekerja migran Indonesia. Yaitu cara pandang yang menganggap jika bicara TKI, persepsi publik kadang-kadang menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja di sektor rendah, atau mereka adalah kelompok masyarakat yang selama ini sering menciptakan atau bermasalah. Dan kemudian karena masalah yang dihadapi mereka, kemudian negara harus mengambil alih tanggung jawab tersebut. Ini cara pandang yang keliru. Dan tentu transformasi yang sedang berjalan, perubahan besar yang sedang dikerjakan, salah satunya adalah bagaimana merubah mindset, cara pandang, dan persepsi publik dalam melihat pekerja migran Indonesia. Kalau itu, maka siapa sebetulnya yang disebut pekerja migran Indonesia? Kita lihat layar berikut. Yang disebut pekerja migran Indonesia adalah PMI yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum. Kedua, PMI yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga, ini di sektor middle skill.
kemudian juga para pelaut atau awak kapal pelaut perikanan. Next. Siapa saja yang dilindungi oleh BP2MI untuk membuktikan bahwa negara hadir untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia. PKI berubah menjadi PMI. ILO, International Labour Organization, menggunakan istilah migrant worker. Perubahan Undang-Undang 39 2004 ke Undang-Undang 18 2017 Indonesia menyesuaikan dengan mengganti istilah tenaga kerja Indonesia menjadi pekerja migran Indonesia. Dan di era pemerintahan Jokowi lahir undang-undang yang saya harus berani menyebut ini undang-undang yang sangat revolusioner dan progresif. Kenapa? Pertama, negara benar-benar hadir dalam tata kelola penempatan dan perlindungan. Kedua, negara memberikan perlindungan multidimensi, multi aspek kepada para pekerja migran Indonesia. Kita lihat misalnya, siapa saja, mundur ke belakang. Sekali lagi, siapa saja yang dilindungi oleh BP2MI atau negara, yaitu calon pekerja migran Indonesia. Di Undang-Undang 39 2004, perlindungan hanya diberikan kepada pekerja migran. Undang-undang yang baru, yang saya katakan undang-undang revolusioner progresif, undang-undang diberikan kepada PMI sebelum dia bekerja. Kemudian selama dia berada di luar negeri, selama bekerja. Dan setelah dia pulang ke Indonesia, habis masa kontrak, mereka yang disebut PMI purna dalam perlindungan negara. Jadi calon pekerja migran yang sedang bekerja, dan keluarga pekerja migran termasuk suami, istri, anak maupun orang tua. Negara benar-benar hadir. Next. Kita lihat dari aspek hak asasi bahwa bekerja adalah hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Kalau kita lihat konstitusi negara kita di pasal 27 strict mengatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Bekerja merupakan hak asasi yang patut dijunjung tinggi dan dihormati. Negara menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan pada setiap warga negara tanpa diskriminasi. Dan negara wajib hadir melindungi dan dari perdagangan manusia atau yang sekarang kita kenal istilahnya human trafficking atau tindak pidana perdagangan orang. Negara harus benar-benar melakukan proteksi kepada setiap warga negaranya agar tidak menjadi korban human trafficking TPPO, dan itu adalah bagian dari perlindungan negara karena kita adalah negara yang sepakat human trafficking TPPO adalah kejahatan atas hak dan martabat kemanusiaan. Next. Kita lihat saudara-saudara dan juga yang terhormat, sidang terbuka Senat Undang-Undang 39 2004 lebih berorientasi pada penempatan dan kurangnya aspek pelindungan, dan Undang-Undang 18 2017 lebih titik tekannya kepada aspek pelindungan. Next. Perubahan fundamental kita bisa lihat di undang-undang yang saya katakan undang-undang yang sangat progresif, revolusioner, lahir di era pemerintahan Pak Jokowi, yaitu Undang-Undang 18 2017. Dulu yang disebut TKI lebih kepada upaya mobilisasi orang untuk melakukan migrasi, bekerja ke luar negeri karena ada faktor orang per orang, perusahaan, jasa pengerah tenaga kerja. Tapi PMI menempatkan warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri harus bersifat atas keinginan sendiri. Datang dari keinginan setiap warga negara yang tidak boleh dimobilisasi oleh pihak manapun dan siapapun. Next. Berapa pekerja kita yang hari ini ada di luar negeri? Saya ingin menyampaikan apa yang dirilis oleh World Bank, sebuah lembaga internasional. Ya, ini sumbernya pekerja global Indonesia, laporan World Bank, Bank Dunia Indonesia tahun 2017. Saya percaya, kita yakin dengan hasil riset yang pasti ilmiah. Orang Indonesia yang saat ini ada di luar negeri jumlahnya kurang lebih 9 juta. Dan 4,521.323 adalah mereka yang kita harus berani menyatakan PMI yang tercatat
dan berangkat secara resmi. Kami punya comment center, Pak Rektor, para Wakil Rektor, Badekan, ada sebuah ruangan. Di comment center ini 4,5 juta orang Indonesia ada dalam data kami. Siapa mereka, berasal dari kampung mana, sekarang sedang ada di negara apa sektor pekerjaannya, dia berangkat kapan, melalui skema apa dia berangkat, berakhir, habis kontrak dan kembali ke Indonesia kapan, gajinya berapa, bahkan kami bisa memastikan dia tinggal di mana, terdeteksi. Titik koordinatnya, itu adalah bagian dari upaya perlindungan negara. Kami sedang mengembangkan sistem kami karena satu dari program prioritas BP2MI adalah modernisasi sistem. Belum memenuhi ekspektasi saya sebagai kepala badan. Setelah 15 tahun BP2MI berdiri, setelah sebelumnya BNP2TKI berubah menjadi BP2MI, Comment Center baru kami bisa wujudkan tahun lalu. Tepat di 1 tahun kepemimpinan saya. Nah, mudah-mudahan modernisasi sistem menuju atau mewujudkan single big data sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan negara. Inilah yang kami ingin kerjasamakan nanti dengan Unicom untuk memperkuat Comment Center milik BP2MI. Kita lihat negara-negara, 10 negara besar yang menjadi kantong penempatan pekerja migran Indonesia. Yang menjadi favorit ada di Hong Kong, 289.924 warga negara kita yang saat ini sedang bekerja di Hong Kong. Hong Kong daratan Cina. Kenapa saya menekankan daratan Cina? Nanti ada penjelasan berikut. Kedua, yaitu Taiwan, 221.000 sekian, dan Taiwan adalah daratan Cina. Hong Kong dan Taiwan kurang lebih ya, hampir 500.000 orang Indonesia yang saat ini bekerja di daratan Cina, 2 negara favorit yaitu Hong Kong dan Taiwan. Negara-negara favorit penempatan pekerja kita potret, zoom in lagi, yaitu provinsi-provinsi yang menjadi kantong para pekerja kita. Urutan pertama pasti ditempati Jawa Timur, kemudian urutan kedua ditempati Jawa Tengah, urutan ketiga ditempati oleh Jawa Barat. Ini kantong pekerja migran. Sayangnya, Pak Rektor, Pak Wakil Rektor, Pak Dekan, sidang terbuka Senat, di mana kantong terbesar penempatan resmi itu selalu berbanding lurus dan paralel dengan kantong fisabilillah melawan para sindikat dan mafia penempatan ilegal yang selama ini mereka berpesta pora, mengambil keuntungan dari bisnis kotor mereka, memperjualbelikan. Ini butuh mental, ini butuh keberanian, tapi di atas keberanian dan mental ini butuh komitmen. Dan ini sedang dikerjakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Selalu memandang remeh para pekerja migran Indonesia.